Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Hujan deras, belasan rumah warga diterjang banjir bandang. Memangsa 4 ekor ayam ular sanca sepanjang 6 meter ditangkap petugas damkar. Akibat korsleting listrik, 2 mobil ludes terbakar. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Hujan deras yang terjadi Minggu petang menyebabkan Sungai Cidanghiang di Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang meluap secara tiba-tiba dan membuat warga panik. Luapan air yang masuk ke pemukiman warga berarus deras. Belasan rumah di bantaran sungai terdampak, bahkan banjir juga menghanyutkan beberapa ekor hewan ternak. Selain itu, beberapa pagar rumah roboh diterjang banjir. Banjir di Desa Ciomas ini bukan kali ini saja terjadi. Hampir setiap tahun terjadi di saat musim hujan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Setelah surut, warga bergotong royong membersihkan batang kayu serta sampah yang menghambat aliran sungai. Kemarin karena memang kita belajar dari pengalaman, jadi kita setidaknya sudah wanti-wanti dan kita sudah coba evakuasi barang-barang yang berharga seperti surat-surat, terus peralatan elektronik, dan untuk aliran listrik kemarin sempat padam juga itu. Tapi alhamdulillah sih korban tidak ada. Yang terdampak kira-kira ada 15 rumah ya di sisi di bantaran sungai ini, Sungai Cidanghiang namanya. Desa Ciomas ini udah kali kedua banjir ya. Warga khawatir banjir akan kembali menerjang desa mereka karena diperkirakan hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kabupaten Serang. Inilah video dokumentasi yang diambil Bawaslu Kota Tangerang Selatan saat memergoki langsung seorang anggota PPS sedang membuka kotak suara guna mengambil hasil suara C Plano di Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Selain membuka kotak suara, di video tersebut juga terlihat terhampar hasil suara C Plano di pelataran Kelurahan Jelupang yang seharusnya kotak suara hanya boleh dibuka saat rapat pleno tingkat kecamatan digelar. Ketua Bawaslu sangat menyayangkan kejadian tersebut, di mana anggota PPS tidak mentaati peraturan. Saat ini Bawaslu juga sedang mengkaji kejadian tersebut. Mereka adalah untuk diupload di Sirekap. Nah, sedangkan Sirekap ini kan mestinya diupload ketika di TPS. Walaupun gagal itu nggak ada persoalan. Kenapa harus sampai membuka kotak? Ini kan sebuah pelanggaran. Gitu sih. Untuk menyikapi Bawaslu seperti apa nih? Bawaslu sedang mengkaji aturannya ya, bahwa kotak suara itu dibuka. Ini dasar untuk kepentingan apa? Gitu ya. Karena ada juga dapat informasi sampai C Plano hasil itu dibawa pulang. Itu dapat informasi. Nah, ini sedang ditelusuri siapa yang sampai membawa pulang ke rumah hasil plano tersebut begitu.
Selain itu, pihak Bawaslu juga mendapatkan informasi bahwa hasil suara C Plano ada yang dibawa pulang oleh anggota PPS. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sejumlah warga di Kampung Mundu, Desa Pasir Buyut, Jawilan, Kabupaten Serang, geger menemukan ular sanca yang berkeliaran di sekitar pemukiman. Bahkan ular sanca itu sudah beberapa kali memangsa hewan ternak. Karena kesulitan menangkap ular 6 meter, warga meminta bantuan ke petugas pemadam kebakaran. Keberadaan ular sanca ini berawal saat salah satu warga akan memberi makan ayam di samping rumahnya. Warga tersebut kaget saat melihat 4 ekor ayam miliknya sudah tidak ada, namun yang ditemukan di dalam kandang yakni ular jenis sanca batik berukuran cukup besar. Tuh, ular makan ayam saya itu udah dapat berapa makannya, udah 4 biji, tinggal 1 lagi tuh. Udah berapa tahun saya di sini baru ngalamin itu. Kayak gitu. Ularnya ukuran berapa meter, Pak? Bangsa 6 meteran dah. Baru ketahuannya jam berapa, Pak? Pagi-pagi jam tengah 7-an. Ular sanca batik akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas damkar. Rencananya ular akan diserahkan ke BKSDA Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Memasuki akhir bulan Februari, harga beras di pasaran masih melambung tinggi. Kenaikan beras ini sudah terjadi sejak akhir tahun 2023 lalu dan terjadi secara bertahap. Di Kota Serang untuk harga beras jenis medium saat ini dijual Rp16.000 per kilogram. Di saat kondisi normal, untuk beras jenis medium dijual sekitar Rp13.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras jenis premium mengalami kenaikan dari harga normal Rp14.000 menjadi Rp17.500 per kilogram. Menurut pedagang, masih tingginya harga beras dikarenakan belum memasuki masa panen. Medium C4 ya, itu kena 14.000 liternya, kalau per kilonya 16.000. Kalau untuk premium kelas 2 itu 14.500 per liter, per kilonya 16,5. IR 10 kilo. Ya. Kalau yang bagusnya Kerawang kena 17,5 per kilo, per liternya kena 15,5. Melonjaknya harga beras di pasaran ini pun berdampak terhadap pemilik usaha makanan. Pendapatan mereka pun menurun drastis karena tingginya harga beras. Kurang ya? Pendapatannya ya? Iya. Terus di sini sendiri Kang, apa namanya, untuk sotonya ini berapa Kang harganya Kang? Apa harganya dinaikin atau seperti apa? Enggak, standar aja harganya. Bahkan saat ini kenaikan harga beras juga diikuti dengan kenaikan sejumlah kebutuhan pokok lain seperti telur dan cabai. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.